Madam artinya pasti perempuan. Jadi secara secara forensik kalau kita mau bicara secara lebih akademis, jadi madam itu seorang perempuan dewasa dan di dalam sebuah kelompok elit. Jadi kira-kira udah ya mungkin udah 97% forensik dibuat oleh majalah Tempo, tinggal 3% dilakukan oleh KPK. Itu yang kita tunggu. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Madam Bansos dan Pak Lurah cobalah untuk keluar. Luar biasa korupsi di negeri kita ini seakan menjadi warna pada pemerintahan Jokowi. Mulai dari kasus Jiwasraya hingga lobster dan bansos pandemi terus menghiasi pernak-pernik dunia perampokan uang negara. Sudah masuk stadium tinggi hingga tinggal menyisakan dua pilihan, yaitu amputasi atau mati. Amputasi menteri dan perdana menteri atau negeri yang dibiarkan mati. Madam dan anak Pak Lurah pun muncul dan juga terdeteksi menjadi bagian dari bancaan dana bansos yang bersumber dari utang luar negeri. Kedua profil manusia misterius ini, tapi tercium menyengat, masih tersembunyi dengan bantahan sana-sini. Putra Pak Lurah teriak tak memberikan rekomendasi, tak ada bukti katanya. Sementara partai sang madam juga menolak dulu terlibat korupsi bansos. Sesungguhnya makin terbongkar borok PDIP karena dari 1,9 juta paket bantuan yang dikutip fee kisaran 10.000 sampai 100.000 per paket oleh Juliari mantan Mensos hanya 600.000 paket. Sedangkan 1,3 juta paket yang diduga menjadi jatah dua anggota DPR, fraksi PDIP Herman Heri dan Ihsan Yunus, kutipan fee-nya adalah untuk madam tadi. Analisis berdasarkan teori konspirasi sebenarnya madam itu sedang berharap-harapan dengan Pak Lurah. Saling serang, beradu pengaruh dan juga sandra. KPK adalah alat Pak Lurah untuk melumpuhkan dan menyandra PDIP. Kasus-kasus bansos jadi alat untuk memukul Pak Banteng dan pasukannya. Sementara, pertahanan madam yang efektif adalah penyerangan kepada anak Pak Lurah melalui penguatan tali jeratan keterlibatan korupsi dana bansos yang sama dengan goodie bag. Dukungan penuh bantuan PDIP untuk sukses wali kota adalah kartu truf yang dapat dimainkan. Skandal bansos yang mungkin bergeser jadi skandal banpol. Konflik sosial dan politik kubu madam dan Pak Lurah dalam kasus bansos melalui Kemensos nampaknya kelanjutan dari perseteruan antara keduanya pada kasus Jiwasraya yang diobrak-abrik madam Kejagung dengan kasus Harun Masiku yang diusut KPK-nya Pak Lurah. Konflik tersembunyi antar geng di lingkungan kekuasaan ini menarik dan bukan tak mungkin akan membesar dan melebar. Rakyat tentu sudah terasa muak dengan korupsi uang dan kekuasaan yang membuat seolah-olah negara ini hanya milik mereka semata. Di tengah hiruk-pikuk korupsi, persekongkolan dan penyanderaan politik inner circle, kebijakan represif disiapkan bahkan dijalankan. Pembungkaman oposisi, pembunuhan politik, perpres ekstremisme, PAM Swakarsa, Komcat hingga polisi maya terus dikonsolidasikan. Otoritarianisme mulai dibangun. Korupsi bansos di saat pandemi sangat menyesakkan. Soal hukuman mati hingga pembubaran di PDIP mengemuka. Tentu PDIP tak akan tinggal diam dan tidak ingin jadi bulan-bulanan. Bulan lain juga harus dihajar. Nah, daripada sembunyi-sembunyi, bertengkar madam dengan Pak Lurah, lebih fair dan bertanggung jawab, ayolah keluar. Awal tahun 2021 ini ditandai dengan bencana alam longsor, banjir, letusan gunung. Riuh pula bencana sosial bansos. Mungkinkah akan segera terjadi bencana politik? Negara ini butuh iklim yang lebih tenang dan damai, bukan atmosfer kegaduhan yang diakibatkan oleh keserakahan pengelola negara yang hanya sibuk bagi-bagi jabatan, uang dan kekuasaan, lalu bertengkar. Setelah anak Pak Lurah, muncullah tokoh yang disebut madam dalam rentetan korupsi bansos yang mengalir sampai jauh.
Dua tokoh itu sama-sama misterius karena tidak diungkap identitasnya dengan jelas. Tokoh Pak Lurah kemudian diasosiasikan kepada Jokowi, dan anak Pak Lurah dikaitkan dengan anak-anak Jokowi. Tentu saja jadi pertanyaan anak Jokowi yang mana, karena anak Jokowi bukan cuma satu. Maka yang ketiban abu panas adalah Gibran Rakabuming, anak barep Jokowi yang baru saja mulus menang di Pilwali Solo. Si anak Pak Lurah ini disebut-sebut berikan rekom bagi perusahaan tertentu di Solo supaya dapat proyek dari Kemensos. Anak Pak Lurah sudah membantah tudingan ini dan sampai sekarang belum ada perkembangan baru. Beberapa hari belakangan muncul tokoh baru yang diidentifikasikan sebagai Madam. Jati dirinya pun juga misterius, tidak ada inisial yang disebut. Tidak juga disebutkan apakah Madam itu anak Pak Lurah atau bukan, karena anak Pak Lurah juga ada yang perempuan, Kahiyang yang sekarang jadi Madam Wali Kota Medan. Sebut Madam sangat mungkin berkaitan dengan tokoh perempuan karena Madam adalah istilah Inggris Madame yang merujuk pada gelar aristokrasi bangsawan tinggi. Jadi mungkin tokoh Madam bukan Pak Lurah tapi Bu Lurah. Sang Madam ini dikaitkan dengan petinggi parpol. Tidak jelas apakah yang dimaksud petinggi partai adalah petinggi yang tertinggi atau petinggi tapi bukan petinggi. Kalau yang dimaksud petinggi partai adalah orang tertinggi dalam hierarki partai, apakah yang dimaksud adalah ketua umum partai atau lainnya? Harap maklum di negeri plus 62 ini ada ketum parpol, ada juga owner parpol. Dua-duanya sama petinggi, tapi owner jauh lebih powerful dibanding ketua partai, meskipun tidak punya jabatan resmi. Jangan keliru, owner bukan sebutan untuk pemilik partai, tapi lebih pada bandar, bohir, atau cukong yang membiayai partai. Maklumlah di negeri ini ada ketua partai yang didapuk sebagai pajangan saja, dan kekuasaan yang sebenarnya ada di bohir. Madam ketua parpol tidak banyak di Indonesia, hanya satu gelintir atau dua gelintir saja. Dan dalam kasus korupsi bansos ini, sang Madam dikaitkan dengan partai PDIP, karena menteri yang dicokok KPK berasal dari partai itu. Beda dengan Pak Lurah yang langsung mengarah pada figur tertentu, sang Madam masih misterius. Mungkin saja sang Madam ini adalah Bu Lurah yang jadi lurah di parpol, atau mungkin juga anak Bu Lurah yang juga punya jabatan petinggi di parpol. Semakin besar skala korupsi, semakin rumit jaringannya, dan semakin canggih operasionalisasinya. Setelah terbongkar, publik bisa terkaget-kaget betapa tidak bermoralnya praktik korupsi ini. Dalam kasus korupsi bansos terlihat bahwa para koruptor itu levelnya sudah seperti jin ifrit yang lebih jahat dari iblis. Katanya ada wacana agar pelaku korupsi bansos dihukum mati, tapi publik paling cuma ketawa-ketawa saja karena sudah hafal di luar rambut soal sandiwara hukum di negeri kita. Di Cina koruptor dipotong lehernya, di Arab koruptor dipotong tangannya, di Indonesia koruptor dipotong masa tahanannya. Di tengah musim pandemi, rakyat diminta melakukan 3M, tapi di tengah pandemi sang menteri malah dapat 7M. Korupsi-korupsi gigantik selalu melahirkan tokoh misterius yang tidak boleh disentuh, karena mereka memang orang-orang yang tidak tersentuh, the untouchables. Jangankan disentuh, disebut nama juga tidak boleh. Dia hanya boleh disebut the supremo, the boss, Pak Ketua, atau Pak Lurah. Bahkan dalam dunia mafia tertinggi tidak boleh ada sebutan apapun bagi orang tertinggi itu, saking sakral dan misteriusnya. Ketika ingin menyebut, cukup dengan menyebut beliau sambil tangan kita membuat isyarat tertentu. Itulah kode-kode khusus para mafioso kelas atas yang canggih. Komunikasi di kalangan mereka bersifat esoteris, hanya dipahami oleh kalangan mereka sendiri. Karena itu pernah ada istilah Apple Washington untuk menyebut mata uang dolar. Pada 2012, anggota DPR RI Angelina Sondah divonis 12 tahun penjara setelah banding, ditambah denda 500 juta rupiah karena terbukti menerima uang tidak sah. Salah satu sandi yang dipakai Sondak adalah Apple Washington untuk menyebut pembayaran dengan mata uang dolar. Sejak itu bermunculan kata-kata sandi yang kemudian banyak dipakai dalam pembicaraan umum. Misalnya kata meter dipakai untuk menyebut miliar, karena singkatannya sama-sama huruf M. Lalu ada ton untuk menyebut triliun. Bahasa dan semiotika korupsi memang selalu rumit dan berbelit. Dr. Aceng Abdullah, pakar komunikasi dari Unpad, meneliti semiotika korupsi dalam disertasi doktoralnya berjudul Komunikasi Korupsi, Studi Etnografi Komunikasi tentang bahasa yang digunakan dalam aktivitas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan beliau menemukan adanya bahasa esoterik yang hanya dipakai dan dipahami secara terbatas. Mungkin diidentifikasi sedikitnya 11 istilah yang banyak dipakai untuk mengaburkan korupsi, misalnya uang lelah, uang bensin, dan bahkan sodakoh.
Studi terbaru dari Aspinall, Democracy for Sale, juga menyoroti peliknya korupsi klientelisme yang melibatkan anggaran negara melalui bagi-bagi proyek dari pejabat atau patron dan pengusaha sebagai klien sebagai imbalan dukungan politik.